Ya, ini ayat ini jadi tentang kita itu kadang kan pengen hidup enak ya, pengen rezeki banyak, anak sehat, badan sehat. Kok malah sebaliknya gitu ya, kok banyak masalah, kok banyak ujian, pengennya kan ringan, kok malah berat. Pengennya enak, kok malah pusing gitu loh ya. Nah, jadi ini ada ayat, ini bagus Ibu ya. Jadi Allah berfirman surat At-Taubah ayat 41, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kata Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Ya. Berangkatlah kamu untuk memperjuangkan agama, artinya berjuanglah untuk menegakkan agama, berjuanglah untuk kebenaran, melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran. Khifafan wa thiqalan. Apakah kondisi kamu sedang khifaf, ringan, atau thiqal, berat? Ngaji itu mendung, cerah, ngaji. Ya, berangkat. Nyender, enggak nyender, ngaji. Ya, ya, boyo, enggak nyaman, nyender, atau selonjor, tetap ngaji. Berangkatlah kata Allah. Duit banyak, duit dikit, tetap sedekah. Sedekah. Ya, ndak bisa ngasih 10, 5.000, ndak kasih 5.000, 2.000. Ndak bisa 2.000, 100 perak. Sesuai kemampuan masing. Aku kalau sedekah itu nanti kalau deposito sudah 1 miliar. Wah, ndak sedekah-sedekah. Sudah 1 miliar pengen 2. Sudah 2 pengen 4. 4 langsung lompat. Kata Allah, hidup di dunia ini tegakkan kebenaran, lakukan kebenaran. Katakan kebenaran, kondisi ringan atau berat, lapang atau sempit. Jadi taat ke suami itu Bu, bukan karena suami Ibu baik. Karena dia suami. Mau suami Ibu baik tak baik, taat. Itu khifafan wa thiqalan. Kenapa tidak taat ke suami? Suamiku pendapatannya UMR. Nah, tidak masuk ayat ini. Tidak masuk ayat ini. Karena kata Allah apa? Berangkatlah kalian dalam mengerjakan, mengamalkan kebaikan, kebenaran, amal soleh, beramal soleh, berislamlah, berjihadlah dalam kondisi khifafan ringan atau thiqalan berat. Ibu yang lagi libur tanggal merah, anak-anak libur sekolah, ngaji itu berat. Berat kan? Bawa anak. Wih, ngaji bawa anak tuh berat, Bu. Ngaji bawa badan sendiri aja berat, apalagi bawa anak, berat. Tapi tetap ngaji. Liburan, SCH, JCM, Pakuwon, diskon 90% akhir tahun. Tapi khusus cuma jam 9 sampai jam 10. Aduh, jam kajian lagi. Ya, kata Allah, berangkatlah kondisi ringan atau berat atau susah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian dan berjuanglah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Ya. Dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah, berjuanglah.
Perjuangkan kebenaran, perjuangkan kebaikan dengan harta atau dengan jiwa, raga, badan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang terbaik kalau kita tahu. Kata Allah, ini yang terbaik bagi kalian wahai manusia kalau kalian tahu. Inilah judul kita, berdoa minta bahagia. Kok hidup banyak masalah. Jadi rupanya bahagia itu bukan dapat apa yang kita suka. Tapi bertahan tetap benar, tetap baik walaupun sedang tak suka. Itu Islam. Enak tak enak, sholat. Enak tak enak, ngaji. Enak tak enak, tutup aurat. Enak tak enak, berbakti. Enak tak enak, taat ke orang tua. Enak tak enak, berbagi. Begitulah hidup. Kata Allah, kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi rengan, kondisi berat, tetap. Jadi gini Bu ya, apalagi hidup dalam rumah tangga. Jadi kenapa ikon manusia terbaik itu namanya Asia binti Muzahim. Jadi kalau ada di dunia ini wanita paling soleha, itu kan Nabi cuma 2. Dalam hadis lain ada 4. Siapa nomor 1? Asia binti Muzahim. Siapa nama suaminya? Fir'aun. Tahu kan? Angkat tangan yang suami ibu kayak Fir'aun, angkat tangan. Mau tahu saya? Tak ada yang sejahat Fir'aun kan? Ada yang separah Fir'aun suaminya, angkat tangan? Tidak ada. Fir'aun ini jahatnya ampun Bu, membunuh orang ngaku Tuhan. Orang dipaksa menyembahnya sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun ini suka membunuh orang, anak kecil laki-laki bunuh. Ada perempuan cantik punyaku. Nah, itu Fir'aun begitu Bu. Ya raja zaman dulu kan banyak yang kayak gitu ya. Makanya Allah menjadikan Fir'aun sebagai simbol orang jahat di dalam Al-Quran. Sungguh suaminya separah itu, tapi istrinya tidak terpengaruh. Istrinya tidak Ibu suaminya diem tok, cuma cemberut dikit. Ribut. Langsung terpengaruh, betul? Jadi baik ke suami hanya kalau lapang, hanya kalau ringan, hanya kalau enak, hanya kalau cocok. Kalau tak cocok, Islam memberikan pengajaran kepada kita, hidup menang itu, hidup enak itu, ketika kita tetap berbuat baik, beramal soleh, memperjuangkan kebenaran, kondisi lapang atau sempit. Senang atau susah? Enak atau tak enak? Kaya atau miskin? Ya, saya bukan orang kaya, Ibu. Tapi saya tidak suka menumpuk-numpuk harta. Saya pakai untuk bantuin orang, walaupun saya sendiri kadang kekurangan. Tapi sudahlah, ini orang lain masih bisa nih dibantu. Orang kadang lebih butuh terdesak dari kita, betul? Ya. Anak ke orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, sama. Bu, ibu terima nggak kalau ada laki-laki bilang, kenapa selingkuh? Istrinya jelek. Terima nggak? Suami itu istri jelek atau cantik harus setia, betul? Lapang atau sempit harus baik, betul? Sama dong. Suami baik, tak baik, istri harus taat, betul? Bu, kalau laki-laki itu godaannya perempuan, Bu, biar ibu tahu. Dan rentan berkhianat, berselingkuh, godaannya. Rentan, banyak. Ibu tahu godaan perempuan? Tidak taat dan tidak patuh kepada suami, itu godaannya. Paling besar itu. Godaan paling menganga bagi perempuan itu tidak taat. Nah, ibu pengen umroh tahun ini sama ustadz pujaan hati ibu. Senang ibu dengan ustadz itu.
Ibu bilang lah, Mas mau umroh aku mas tahun ini. Sama Ustaz siapa? Ustaz Fulan. Suami bilang, jangan. Kita tahun ini masih banyak kebutuhan. Gimana sih mas? Kamu tuh harusnya mensupport aku dalam ibadah. Pret. Bu, amalan sunnah tuh harus izin suami bu. Kalau amalan sunnah saja istri harus izin suami, apalagi bukan amalan sunnah. Paham? Saya mendapati Bu, para istri yang gampang menyepelehkan hak suami, itu akhirnya tambah parah, tambah lama, tambah parah. Saya pernah diadukan suami istri datang ke rumah. Jadi istrinya ini parah Bu, parah. Bantu laki-laki lain nggak mahram Bu. Pinjemin uang. Parah Bu, istrinya ini parah. Jadi ada laki-laki lain dibantuin, ada laki-laki lain dibantuin. Coba Bu, suami ibu bantuin perempuan lain. Parah kan Bu ya? Bu, maaf kata para ulama, suami berjudi itu tidak lebih parah daripada suaminya bantuin perempuan lain. Ibu paham ya? Yang bukan mahram, masih muda pula lagi kan? Berjudi itu jelas ya, dosa sendiri kan gitu ya. Lah ini kan, saya pernah mendapat itu. Jadi kata Allah, enak tak enak, lapang sempit, ringan berat, lakukan, berangkat. Jangan hanya karena cocok, ya, enggak cocok, tidak. Enggak boleh, Islam enggak begitu. Kenapa kita kadang-kadang, aku ini udah berdoa loh mintanya jadi orang baik. Kok banyak sih di sekitarku orang enggak baik? Bukan itu masalahnya. Allah ngajarin, kamu tuh jadi baik, ada tak ada orang baik, jadilah baik. Kan gitu ya? Kamu tetaplah baik walaupun pasanganmu tidak baik. Kamu tetaplah baik walaupun orang tuamu tak baik. Itu ayatnya. Bukan, aku minta bahagia kok banyak masalah. Bukan itu. Tapi apa? Pengen bahagia, Allah kasih masalah. Allah ngajarin. Kamu itu bahagia bisa kok dalam kondisi banyak masalah, bisa kok. Bahagia itu tidak selalu artinya posting, Alhamdulillah. Bukan selalu begitu. Ibu bisa diem, lagi marah, itu bahagia Bu. Saya ngobrol sama istri di rumah tentang kata-kata cinta. Saya bilang istri saya, emang kamu tahu apa arti cinta? Saya bilang. Bu, makanya Bu ya, jadi suami itu jangan cari yang pinter-pinter banget, paham ya? Nanti apa-apa tuh dicari definisinya ibu sakit hati kan? Ibu tahu arti cinta itu apa? Orang Indonesia sering menganggap, memahami cinta itu bilang I love you, istriku cantik, istriku baik. Terima kasih istriku tercinta. Itu yang dipahami cinta oleh kebanyakan orang, betul? Saya bacakan makna cinta dari kitab Thoriqul Hijratain wa Babu Sa'adatain ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Coba ulang judul kitabnya. Judul kitabnya aja enggak hafal kan? Kata para ulama cinta itu dua. Satu, memberikan segalanya hingga tak bersisa, itu cinta. Ibu mau tahu, lihat contoh siapa? Khadijah. Khadijah itu orang terkaya di kota Mekah, semua diberikan ke suaminya. Sampai 9-10 tahun berdakwah dengan Khadijah. Nikah 15 tahun, setelah itu jadi nabi, 5-10 tahun dalam memperjuangkan agama. Suatu ketika Nabi bertanya kepada Khadijah, istriku, apa kita makan hari ini? Apa kata Khadijah? Mas, sudah tak ada yang aku miliki mas. Kalau nanti aku mati, kau ingin menyeberangi sebuah sungai, tak ada lagi alat untuk menyeberang. Cuma tinggal tulang belulangku, pakai tulang belulangku mas. Ini uang jajan, uang bulanan kurang dikit ribut. Katanya cinta. Alah, 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 alah.
Teman ibu dibelikan Avanza sama suaminya. Ibu ribut, alah, 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 alah. Ngakunya cinta, pret, ketepret, pret, pret. Nggak ada cinta kayak gitu. Aku tuh sayang sama kamu mas. Giliran duit kurang 2.000 ribut. Katanya cinta. Yang kedua, cinta itu apa? Cinta itu menganggap besar apa-apa yang diberikan kepada kita walaupun kecil, menganggap kecil apa-apa yang kita berikan walaupun besar, itu cinta. Jadi kalau ibu melihat 1.000 yang dikasih suami itu besar, ibu menganggap 1.000.000 yang ibu kasih ke suami itu kecil, itu cinta. Tapi kalau cuma bikinin teh, terus ibu bilang, mas habis tenaga aku mas bikinin kamu teh, sudah enggak cinta itu. Ya, itu cinta. Kadang definisi cinta aja enggak paham, betul? Tuh. Jadi Bu, maaf Ibu ya, maaf sekali lagi maaf. Ini bukan keras Bu ya, tapi tegas. Ibu daripada sepotong-sepotong ikut kajian, lebih baik itu maaf sekali, Ibu jangan tersinggung ya. Lebih baik enggak usah sama sekali. Karena saya sering mendapati orang sepotong-sepotong ngaji, nanti dia ngambil sepotong enggak enak, Ibu paham ya? Wah Ustadz Ransi itu keras, kasar. Ini kayaknya disindir menyindir ini udah 4 tahun mungkin gitu ya. Yang ngaji terus aja. Bukan berarti muka tembok ya, bukan ya. Enggak pernah dapat door prize tapi ya? Dapat. Ya. Misalkan Bu Madu gitu nyender juga gitu kan. Ibu-ibu sepuh-sepuh nggak pernah dibilang cantik, nggak tersinggung. Tapi kadang ada orang yang tidak fokus ya, ngajinya disambi-sambi. Akhirnya tuh kadang nggak enak. Apanya nggak enak? Wah Ustaz Ransi itu kalau ngaji itu nyindir saya. Padahal nyender bukan dia doang, kan di sana nyender, sana nyender. Jadi maaf Ibu ya. Jadi apa pengajaran sholat yang bisa kita dapat? Ibu tahu apa yang diajarkan sholat itu apa? Saya tanya. Fokus. Fokus. Kadang fokus saja kita masih tak paham, apalagi tak fokus. Ingat Nabi bilang, ada orang sholatnya itu cuma dapat 1/10, 1/5, 1/2, 1/3, bahkan tak dapat apa-apa dari sholat. Sholat itu dihitung mananya khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus. Jadi ada orang kata yang Nabi itu Bu sholat, enggak dihitung sholatnya. Kenapa? Enggak dapat apa-apa. Ada yang sholat 60 tahun, kata Nabi, hadis riwayat Imam At-Tabrani, sekalipun tak diterima sholatnya. 60 tahun sholat, tak sekalipun sholatnya diterima. Ibu bayangkan itu. Capek loh sholat itu. Kenapa dia tak diterima sholatnya? Di antaranya enggak fokus. Sholat itu ngajarin fokus. Nah karena dia enggak fokus tadi kan, disambi ngurus ini, disambi ngurus itu, disambi ngurus ini, disambi ngurus itu, lama-lama sambirjo begitu kan. Nah, ketika mendengarkan kajian sepotong, sepotong. Ketika ngurus yang lain tak dengar. Ketika fokus lagi sepotong. Akhirnya, oh, apa hukuman orang seperti ini kata Allah dalam Al-Quran? Hatinya itu merasa tersakiti. Jadi orang ngaji merasa terobati, dia enggak, merasa tersakiti. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau orang kan ngaji itu kan jadi obat ya, dengerin Al-Quran tuh jadi obat. Bu, kami kan, saya sering cerita ke ibu di pondok itu ya. Kita tuh ditunjuk hidung Bu, ditunjuk hidung sama Ustadz tuh ditunjuk hidung. Saya nggak pernah, berapa puluh tahun kita ngaji Bu, nggak pernah nunjuk hidung, betul? Saya tuh ditunjuk hidung Bu, kamu tuh goblok, goblok digoblokin Bu. Tapi kita nggak pernah merasa tersakiti, ibu paham ya? Lah ada ibu-ibu habis ngaji, makasih tadi ya udah nampar saya. Nampar. Iya, materi Ustadz tadi nyindir saya kan. Saya paham. Jadi Bu, karena masyarakat kita itu pengetahuannya belum terlalu tinggi,
Jadi materi yang ringan itu adalah materi yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori itu bisa berbentuk aplikasi. Itu materi terbaik itu seperti itu. Cuma masalahnya banyak orang kita ketika dia berbentuk aplikasi itu ngerasa, Ibu paham ya? Nah, ini aku nih. Ah, ini aku nih. Oh, ini Ustadz ini nyindir aku nih. Gitu ya. Saya sering kalau ketemu orang kayak gitu tuh besok bogosan ngaji. Ya, daripada ustadznya jadi sakit hati juga kan. Dikira menyindir kan gitu ya. Bu, kajian itu sindiran. Isian kajian itu sindiran. Cuma bagi orang beriman, sindirannya jadi obat. Bahan pengingat. Tapi bagi orang yang bermasalah, sindiran tadi jadi penyakit. Menyakiti. Ya. Saya kalau cerita di pondok, Bu, ya Allah, Bu. Bukan hanya digoblokin, Bu, diusir keluar. Lagi kelas. Nggak nyatat. Push up. Push up, Bu. Angkat tangan yang pernah saya hukum push up. Angkat tangan yang pernah saya tunjuk hidungnya. Dalam artian, ibu ini nih, pernah. Dalam artian salah loh ya, ketika salah. Bu, saya di UII itu, Bu, dosen saya, lulusan Gontor. Dosen metode pendidikan, tentang bagaimana mendidik yang benar. Beliau pula pintu saya ke luar negeri. Beliau yang memberikan rekomendasi orang luar negeri ngundang saya gitu loh beliau. Suatu hari di kelas itu ada yang tidak mencatat. Teman sekelas saya itu tahu semua itu, Bu, kejadian itu. Kelas disuruh berhenti, ditanya, Anda kenapa tidak mencatat? Tidak punya pena, Pak. Yang punya pena 2 saya pinjam. Stop, kelas stop dulu kata beliau, jangan dilanjutkan. Puluhan tahun saya mengajar, saya tidak pernah mendapatkan orang yang gagal dalam pendidikan, melainkan orang yang tidak menghargai ilmu. Kata beliau. Tidak pernah kan saya, Ibu kenapa nggak mencatat? Tidak pernah kan saya begitu kan? Dan kita kuliah bayar loh, Bu. Per semester sekian. Nah, tidak enak juga kan? Ya. Harus pakai pakaian sesuai dengan kehendak kampus kan gitu kan? Ikut aturan kan gitu tuh. Menuhin tugas segala macam kan gitu, masuknya ada syarat lagi. Begitu di dalamnya ada aturan. Kira-kira kita merasa tersakiti enggak? Oh, ini guru berarti perhatian kan gitu ya? Itu tunjuk hidung. Lah kadang-kadang kalau di kajian ya enggak tunjuk hidung. Wah Ustadz itu tuh. Oke. Jadi rupanya hidup itu akan terasa nikmat, akan terasa sedikit lebih lapang. Hidup itu terasa sedikit lebih baik, lebih bahagia. Ketika kita tetap berusaha jadi baik walaupun kondisinya tidak enak, berat, sempit. Kita tetap berkorban untuk kebaikan, kebenaran, untuk agama walaupun kondisi kita sedang sempit. Ibu ngurus anak, ibu tetap berkorban untuk agama. Pernah dengar nama, kok lupa lagi saya. Baru tadi malam ibu saya baca. Saya biasanya menyampaikan kisah ini dah sering ya, tapi ini lupa. Jadi ada seorang sahabiat di zaman Nabi perempuan, suaminya lagi tidur siang, Bu. Tapi Nabi dengan para sahabat berangkat perang Uhud. Ya. Nah, kemudian Nusaybah binti Ka'ab. Oh, namanya Nusaybah. Suaminya dibangunin, Bu, pelan-pelan. Mas, Nabi dan para sahabat berangkat perang, Mas. Siap-siap, Mas. Aku siapkan kuda dan pedang. Mantap. Begitu suami mau berangkat, apa kata si istri? Lihat. Tolong para istri. Tolong, dengar. Ya. Enggak, ini ibu-ibu fokus saya cuma. Kata istrinya, lihat. Mas, jangan pulang sebelum Nabi pulang. Jangan pulang sebelum kebenaran ditegakkan.
Mau perang loh Bu, hidup mati loh Bu. Saya tidak yakin orang zaman sekarang banyak seperti itu. Banyaknya mungkin, Mas, ojo mlebu Mas. Nanti aku suaminya siapa? Mikirnya gitu. Terus anak-anak kita yang biayain siapa Mas? Ini enggak. Mas, berangkat. Bela Nabi Mas. Bantu Nabi Mas. Jangan pulang sebelum Nabi pulang. Berangkat suaminya Bu. Tiba-tiba sekian waktu datang utusan ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamimu sudah syahid di medan perang. Nangis. Anaknya 3 cowok semua. Dalam tangisannya si ibu bilang ke anak-anaknya yang 3, nak, ibu menangis bukan sedih karena bapakmu meninggal. Ibu menangis karena dari rumah kita tidak ada yang berjuang memperjuangkan agama. Sama-sama menangis tapi beda maknanya. Sedih karena di rumah itu tidak ada yang berjuang untuk agama, sedih. Anak tertua, 15 tahun usianya, Bu, aku gantikan tugas ayah. Nah, kamu masih terlalu muda. Tidak apa-apa Bu, aku berangkat. Oke lah kalau kamu berangkat. Datang utusan, anakmu meninggal, nangis lagi. Anak kedua, anak ketiga. Sampai 3 anak, 1 suami meninggal semua. Akhirnya tak ada lagi di rumahnya, dia datang kepada Nabi di perang Uhud. Ya Rasulullah, aku ingin berperang, aku pengen berperang di jalan Allah, berjihad. Apa kata Nabi? Belum saatnya wanita turun ke medan perang. Kau bantu sajalah orang-orang yang luka, orang-orang haus, orang-orang lapar di belakang sana, kau bantu sajalah. Dibantu. Dalam masa membantu orang-orang terluka, dia melihat Nabi tersudut di perang Uhud itu Bu, kacau balau Bu. Jumlah kita banyak, tapi kita di periode kedua perang itu kalah. Ronde pertama menang, ronde keduanya kalah. Nabi tersudut Bu, sampai dalam hadis gigi gerahang beliau Nabi itu tertusuk tombak bercucur darah. Melihat itu Nusaibah tidak kuat, dia ambil pedang, dia ambil perisai, ambil seekor kuda, dia berangkat membela Nabi, membelah lautan musuh. Ya, bercanda kita sedikit biar tak menangis ya. Nah, karena kisahnya sedih Ibu ya. Saya kalau baca sendiri itu sering nangis saya kalau baca sendiri ya. Nah, kita delay sedikit dulu, gitu ya. Delay sebentar. Ya, tidak enak. Nanti nangis-nangis itu tidak enak ya. Dalam perjuangannya akhirnya Nusaibah itu tangan kanannya disabet pedang, putus. Tangan kirinya dihunus, kena pedang, putus dua-duanya. Dia masih mengendarai kuda ke lautan manusia mengejar dan mengepung Nabi waktu itu. Hingga akhirnya satu pedang menebas lehernya, tersungkur ke tanah. Ketika jasad badan Nusaibah jatuh ke tanah, langit mendung. Mendung. Ketika kondisi sudah stabil, musuh-musuh sudah kocar-kacir pergi, langit mendung. Nabi bertanya kepada para sahabat, tadi waktu perang, langit mendung, kalian tahu tak itu kenapa? Tidak tahu ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu. Apa kata Nabi? Langit mendung itu karena malaikat berduyun-duyun turun dari langit ke bumi, tertutupi cahaya matahari, menyambut jenazahnya Nusaibah binti Ka'ab. Kalau kita mungkin setan yang banyak dekat mati ya Bu ya. Kalau kita. Lapang sempit, keluarlah, berangkatlah kata Nabi. Enak tak enak, berangkat. Ya. Suka tak suka berangkat, cocok tak cocok berangkat. Saya sering bilang ke orang yang belum menikah, Anda kalau tidak bisa taat jangan nikah. Perempuan terkhusus ya. Kalau laki-laki saya bilang, Anda kalau tidak mau bertanggung jawab, tidak mau setia, jangan nikah. Kalau pengen bebas, sendirian aja. Orang menikah itu terikat, betul? Kalau laki-laki dia harus setia, dia harus bertanggung jawab. Kalau perempuan dia harus taat. Buat apa menikah kalau tidak mau taat, betul? Bu, nikah ini maaf Bu ya. Nikah itu bukan tentang status sosial.
Ini ibadah. Ngapain ibu sholat isya tapi maunya 3 rakaat? Suka-suka aku dong. Aku pengennya 3 rakaat. Aku kan orang akhir zaman, fisiknya lemah, jadi nggak kuat 4 rakaat. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Ibu-ibu, bapak. Ya, nggak boleh. Makanya kata Nabi, berangkatlah kalian, berjuanglah kalian, tegakkanlah kebenaran, bela Islam, kondisi ringan atau berat, lapang atau sempit, susah atau senang, enak atau tak enak, cocok atau tak cocok. Berangkat, bela agama kita, bela. Ada kajian kita datang. Ya, sama Bu, jadi ustadz tuh juga gitu Bu. Kalau ibu tanya saya, kajian tuh mana ringan, mana berat. Ya kalau menurut hawa nafsu, yang ringan itu kajian tidak rutin dan amplopnya gede. Nah itu ringan tuh Bu. Ustadz ini sekali kajian dibayar sekian. Mantap, alhamdulillah gitu kan. Kajian rutin, apalagi tidak ada amplopnya. Oh berat ya Bu, berat itu. Berat ya Bu, kalau bisa tuh libur terus, betul kan? Apalagi amplopnya kurang kan? Aduh Ustadz ini kasnya kurang begitu kan? Ya udah enggak apa-apa, seadanya aja gitu kan. Oh enggak enak lagi tuh Bu, udah dikit, kurang gitu kan. Ampun gitu ya. Kalau ibu mau tahu berat dan ringannya. Yang ringan itu kan kajiannya rame begitu kan, yang datang 6.000, amplopnya 10 juta, 20 juta, mantap gitu kan. Saya Bu, kalau uang saya banyak, diundang keluar kota, dengan budget tipis, bahkan tak ada budget datang saya. Saya itu sering diundang keluar kota itu, tapi nggak bisa. Saya bilang saja, saya itu orang miskin. Saya nggak pernah lah ngasih branding orang-orang kaya, enggak pernah. Walaupun bapak saya dulu anggota DPR, enggak. Tapi saya selalu bilang, saya ini orang miskin. Bandung minta, Bandung. Ustadz bisa enggak ngisi tabligh akbar di tempat kami? Ini kan Ustadz domisili di Jogja. Kira-kira ini untuk keberangkatan ke Jogja, dari Jogja ke Bandung gimana? Ini mohon maaf Tad, kalau Ustadz berkenan, budget yang kami siapkan 700.000. Chatnya masih ada. Saya bilang, Mas, kalau pakai mobil pribadi saya, nyupir sendiri, itu bensin dan tol, itu kurang lebih 2.500.000. Bensin dan tol saja itu saya bilang. Belum menginap, belum makan saya bilang. Kalau saya naik kereta api, ya mungkin 2 juta lah habisnya saya bilang. Ya jadi gimana Tat, berkenan tidak? Kami cuma siap 700.000. Allahu Akbar. Dalam hati saya, kalau saya itu Allah kasih rezekinya banyak, rekening saya itu isinya banyak, saya berangkat Bu, saya berangkat. Sering saya seperti itu. Tidak perlu juga saya cerita. Tapi kalau lagi tidak punya, rekening saya cuma 100.000, 50.000, 30.000, bunuh diri, Bu, paham ya? Terus saya bilang, berdoa sajalah, nanti di jalan ada bantuan. Ya tidak boleh, nekat namanya, paham? Tol tuh nggak bisa pakai doa bayarnya Bu, paham? SPBU tuh nggak bisa dibayar pakai doa, pakai duit. Tad, percaya kepada Tuhan Ustadz, nanti ada bantuan. Ya enggak gitu, namanya itu bunuh diri. Tawakal tuh kita memperhitungkan. Bekal dengan perjalanan itu sesuai, itu benar. Kalau enggak sesuai, enggak boleh. Mau kemana? Mekah, naik apa? Pesawat, modal berapa? 1 juta. Nggak ada tiket harga 1 juta Pak, enggak apa-apa, nanti saya di bandara itu saya berdoa kepada Tuhan. Enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi Bu, ada kejadian ketika di Mekah itu kan orang Islam waktu berdakwah kan ditindas ya. Ada satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika itu di Mekah orang Islam tuh banyak. Udah banyak lah, seimbang lah jumlah orang Islam dengan tidak Islam di Mekah itu sudah seimbang. Abdurrahman bin Auf bilanglah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan kami berperang."
Nanti kalau kita sudah imbang, kita minta sama Tuhan, kita nanti ditolong, kita menang. Kata Abdurrahman bin Auf bilang ke Nabi, di Mekah itu, sebelum hijrah ke Madinah. Turun surat Al-Ma'idah, An-Nisa, maaf. Apa kata Allah? Kufu aidiyakum. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tahan. Tahan. Perbaiki sholat kalian. Tunaikan urusan harta kalian dengan benar. Baru kalian bisa berjuang. Jadi jangan, oh kita seimbang nih, kita berdoa terus menang. Enggak gitu. Ya. Enggak gitu. Perang Badar tuh 313 melawan 950. Kok begitu Ustadz? Itu namanya nggak baca sejarah. Perang Badar itu awalnya nggak pengen perang. Perang Badar itu awalnya Nabi berangkat 313 orang itu mau ngambil harta yang dulu dirampas ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kebetulan kafilah dagang, rombongan dagang Abu Sufyan orang Mekah itu dari Syam lewatnya daerah Madinah. Mau dicegat di lembah Badar. Tapi Abu Sufyan melewati mata-matanya, tahu Muhammad pengen mengambil harta mereka. Maka dia mengutus seorang laki-laki namanya Dom Al-Ghifari. Kasih tahu rakyat Mekah, kita mau diambil hartanya. Dia bikin konspirasi, biar ibu tahu. Kalau enggak baca sejarah tuh suka ngawur ngomongnya, betul? Yang penting berdoa, nah, ini tanda orang enggak tahu agama nih. Oke? Dom Al-Ghifari, Bu, pakai kuda kenceng-kenceng, dia lukahi telinganya, dia lukahi wajahnya, dia kotor-kotori badannya, dia sobek-sobek bajunya, dia keliling kota Mekah. Apa kata Dom Al-Ghifari? Malukum, harta kalian, harta kalian, harta kalian. Muhammad dan sahabat-sahabatnya pengen mengambil dan mereka sudah menyerang kami. Terbakar amarah orang Mekah, berangkat 950 total. Nabi tak siap, makanya semalaman Nabi dalam sebatang pohon, di bawah sebatang pohon Nabi semalaman bersolat dan berdoa. Sampai keluar doa Nabi terkenal. Apa kata Nabi? Ya Allah, intuhlik hadhil isobah al-yaum lan tu'bad abadan fil ardi abadan. Ya Allah, kalau kau biarkan pasukan 313 orang ini besok kalah, perang kalah, selama-lamanya engkau takkan disembah ya Allah. Itu doa Nabi, Bu. Doa orang sudah enggak tahu lagi kan? Ya. Kita ini agama Islam, agama yang mengenal namanya sabab musabab. Ada asap, ada api, betul? Itu agama kita. Ini agama kita ini bukan agama simsalabin. Minta terkabul, minta terkabul. Enggak. Nah, jadi kata Allah, kalian beramal solehlah, berbuat baiklah, berkata baiklah, berjihadlah, berjuanglah, tegakkanlah agama, berkorbanlah untuk agama, lapang atau sempit kondisi kalian, susah atau senang kondisi kalian, berjuang. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku lebih senang orang tua berhutang untuk akikah anaknya daripada orang tua ndak akikah dengan alasan ndak ada uang. Kata Imam Ahmad bin Hambal, berkorban kita. Bu, akikah ini kan hak anak atas orang tuanya, Bu. Saya sering, Bu, mendapati orang tua maaf yang nggak tahu diri. Anaknya nggak diakikahi, nggak dididik, nggak dirawat, nggak dibesarkan, ditinggalkan. Begitu besar dipaksa berbakti, betul? Ya, betul kan? Na'udzubillah min zalik. Tapi kita yang sudah ngaji, nah, bagaimanapun orang tua kita, bagaimanapun anak kita, bagaimanapun pasangan kita, bagaimanapun saudara-saudari kita, tugas kita berbuat baik. Tidak usah ada beban. Selagi mampu, berikan. Selagi mampu, keluarkan.
Selagi mampu, jangan karena cocok tak cocok, jangan karena suka tak suka. Tapi karena perintah. Tuhan kita yang memerintahkan. Lagi. Nah, kenapa perintahnya dalam agama kita seperti itu? Mahma marrabil ummati minal ahwal, min ahwal. Dalam kehidupan kita ini, Bu, episodenya beda-beda. Momentum musibah itu tak nunggu kita kaya. Momentum bangun masjid itu tak nunggu kita mapan. Jadi situasi kondisi yang datang itu, orang yang ada sekitarnya itu beda-beda kondisinya. Oke, lihat. Fala udhra laha an tatathaqila anil jihadi bin nafsi wal amwal. Maka tidak ada uzur, tidak ada keringanan untuk tidak berpartisipasi. Bu, orang yang sudah terbiasa, Bu, meremehkan perjuangan agama ini, Bu. Mubazir, hidupnya itu mubazir. Ibu tahu mubazir? Sia-sia. Tahun ini cat rumah warna pink, besok tahun depan ganti cat hijau. Tidak ada wajibnya ganti warna cat, betul? Tidak ada. Saya ini masih muda, Bu. Masih muda saya. Belum 40. Menurut penelitian 35-36 itu remaja, Bu. Remaja. Belum tua saya ini, Bu, masih muda. Maaf, Bu, ya, karena saya tinggal di lantai 2, ke lantai 1 itu males, apalagi lantai 3. Kalau nggak terpaksa tuh nggak mau saya, Bu. Ya, kalau nggak terpaksa tuh nggak mau saya. Ya. Apalagi nanti usia sudah 70. Jangankan lantai, kan? Cuma pindah kamar aja malas. Kan kalau sudah umur 60, 70 itu kan cuma tahu kamar sendiri, ruang nonton, kamar mandi, dapur. Ya, dapur pun itu kalau bisa masak sekali untuk 3 kali. Pagi, siang, sore udah selesai. Jadi kalau ibu bangunlah dapur gede-gede, biar kayak artis-artis itu kan, tidak lama tuh berfungsinya. Bangun dapur bagus-bagus, suka makan di luar. Bangun dapur bagus-bagus, males masak. Sia-sia. Hidup itu bukan pajangan, tapi tentang kegunaan. Seberguna apa kita dalam hidup untuk kebaikan, untuk agama? Buat apa ibu pakai jilbab cantik-cantik? Bagus, rapi, bersih. Tapi mulutnya ngember. Tidak bermanfaat, betul? Buang sampah sembarangan. Yang dilihat orang bukan sampah, bukan ibu kampung di mana. Tapi karena ibu pakai jilbab, lihat. Saya tuh ya Allah, Bu, mau marah ya enggak bisa gitu ya. Ada seorang muslimah berjilbab, tapi maaf ini tukang selingkuh. Masalahnya dia terkenal. Lah orang bikin konten tentang dia ini enggak enak banget, Bu. Enggak enak banget. Masalahnya agama lain gitu loh, karena dipakai jilbab. Selingkuh sama A, B, C, banyak banget kan. Dan rupanya Bu, itu cuma satu Bu yang ter-up. Ya, na'udzubillah min zalik kalau suatu saat ke-up yang lain-lainnya, baru kita bingung kan.
Saya sering bilang ke ibu, jangan menilai orang tuh dari sini. Ya, jangan dari, jangan. Itu nasihat Umar bin Khattab. Jangan menilai dari puasanya. Bu makan yuk. Maaf, saya puasa Senin. Buat apa puasa kalau ngember, betul? Hah? Nggak ada guna puasa kalau ini ngember nih, nggak bisa. Buat apa sholatnya banyak tapi kemudian nggak bisa menghargai orang, betul? Pelitnya setengah mati, betul? Allah benci orang pelit itu, benci Allah. Benci Allah itu. Allah tuh benci sama orang pelit. Ada orang itu kalau untuk masjid keluarlah 100.000, 200.000, ya pol-pol sejuta gitu kan. Padahal kalau makan di luar, kalau jalan-jalan, beli baju, apalagi kan 12-12 udah lewat ya. 31-12 sebentar lagi kan. 1-1, super sale begitu ya. Keluar uang belanja 10 juta, 15 juta, kecil. Giliran untuk berkorban membantu orang susah. Ya. Ketika ada masjid dibangun, itu tidak nunggu kita ini semua mapan. Oke? Tapi kita tidak punya uzur ketika masjid tadi dibangun, atau ada kajian, atau ada orang susah kena bencana, saudara-saudara kita kena bencana musibah. Kita tidak punya uzur. Tidak ada uzur. Berangkat, berikan kondisi kita lapang atau sempit, berat atau ringan. Berikan. Tidak banyak, sedikit. Betul? Tidak bisa materi doa. Jangan, wah maaf ini kami tidak bisa karena ini, ya kan? Lagi. Lau arada sahabatul mu'minuna, kalau para sahabat terdahulu yang beriman, sahabat Nabi yang beriman, mau mendengarkan sumpah orang-orang yang minta uzur. Ibu tahu orang minta uzur ya? Orang minta uzur. Artinya gini, ibu ini ada nih warga kita kena qadarullah, kena kemalangan, kena musibah. Ayo kita urunan yuk bantu. Dia minta uzur. Aduh izin ya, aku nggak bisa. Ini lagi anak-anak pada persiapan sekolah, jadi pengeluaran lagi banyak. Minta uzur kan? Ini. Bersumpah bahkan dia. Jadi para sahabat dulu tuh Bu, kalau ketemu orang kayak gitu, sumpah, demi Allah, aku tuh sebenarnya mau, tapi aduh, kondisiku tuh lagi ndak enak, lagi berat, ini keuangan lagi, gitu ya. Padahal gelang emasnya ya Bu ya, wah cincinnya, assalamualaikum, gitu kan, gitu ya, Hah? Ya, lihat. Jadi dulu para sahabat kalau ketemu orang kayak gitu, Bu. Kalau mau ketemu orang seperti itu, ngobrol atau berbicara, ketemu orang begitu, apa yang mereka lakukan, Bu? Nih, i'taradu tariqahum. Bahkan kalau mau, bahkan misalkan jalan ya, ini orang yang suka minta uzur, bahkan sumpah-sumpah nih. Nah ini sahabat mau lewat nih, ya. Ini Ibu Fulana, ini Bu Fulana. Kalau diajak ngaji, aduh izin ya maaf ini. Saudara-saudara kita di Aceh butuh bantuan. Aduh maaf ini. Lillah demi Allah ini aku sebenarnya mau. Aku tuh aduh sedih. Aduh. Air mata buayanya keluar ya. Ya. Aku izin ya nggak bisa. Jadi sahabat tuh Bu, kalau jangankan ngomong, lewat. Mau lewat orang nih, yang suka bersumpah-sumpah minta izin, minta uzur ini, itu sahabat tahu, oh fulan-fulana lewat situ, cari jalan lain.
Tidak mau aku papasan sama dia. Begitu Bu. Kenapa? Jangan-jangan iman kita lagi down, iman kita lagi tipis, ngobrol sama dia, terpengaruh, betul? Yang tadinya kita itu sempit, lapang, enak, tak enak, susah, senang, kita tetap berangkat, tetap mengeluarkan, tetap berjuang. Gara-gara pengaruh dia, pilih-pilih kita. Kenapa enggak ngaji? Jauh. Kenapa enggak ngaji? Ustadznya keras. Kenapa enggak ngaji? Ustadznya enggak lucu. Kenapa enggak ngaji? Sumo. Nah, kan beberapa masjid musola enggak ada AC, betul? Nah, kita harus jujur. Kenapa enggak ngaji? Enggak boleh nyender. Jadi selalu kayak gitu kan, uzur, betul? Nah, jadi para orang kayak gini Bu, maaf, jaga jarak. Nah, yang paling gak enaknya kalau kayak gitu tuh kalau pasangan sendiri kan, susah juga jaga jarak kan. Bu, dalam bab akidah, orang munafik tuh harus dibenci Bu. Harus dijauhi, harus dibenci itu orang munafik Bu. Ibu jangan sok-sokan ya. Tat kita itu menyayangi ya. Ya, kalau ibu bilang, kita itu harus menyayangi siapapun itu. Bu, salah satu tanda orang munafik itu apa? Coba ibu dikhianati. Bisa tetap menyayangi enggak? Ayo coba. Katanya menyayangi, sok-sok bijaksana kalau urusan orang. Kalau orang yang bermasalah dikhianati, sabar katanya. Kalau orang yang bermasalah tidak dihormati, sabar katanya. Giliran dia tak dihormati, dikhianati, teriak dia. Ya Tuhan. Orang begini dalam bab akidah, jauhi. Kalau sahabat tadi, jangankan ngomong atau pengen lewat saja sahabat itu. Kok, wah ini dia lewat sana nih. Kalau mobil aman ya, kan nggak papasan, nggak bisa kalau mobil gitu kan. Ya, jalan ini. Saya tuh sering bilang ke ibu-ibu, Bu, kajian itu di antara etika duduk memilih teman sebelah ngaji itu dua saja, Bu. Ibu di sebelah siapa itu dua saja etikanya. Satu, teman dekat, jangan duduk sebelahan, nanti ngobrol. Ya, kecuali dekat nggak ngobrol beda lagi, betul ya, betul juga. Ini berarti larangannya teman dekat kalau dekat tapi suka ngobrol, lah ini enggak boleh. Ya. Satu lagi yang tadi, orang yang suka uzur, suka alasan, ngaji itu cuma karena cocok, karena enak, karena suka. Maaf, kalau bisa tempat duduk lain. Ya. Nanti ibu selama ngaji itu dia gitu. Itu kan bener kan? Aku udah bilang. Tuh. Ibu yang tadinya nggak kepikir jadinya. Ada seorang istri itu Bu, bahkan dia itu terpengaruh alam pikirannya karena temannya ini bermasalah. Temannya ini bermasalah Bu. Terpengaruh cara berpikirnya. Dengan lantang dia berbicara ke suaminya A, B, C, D, dengan pola pikir temannya tadi. Wedan. Paham Ibu? Nah, tapi ingat tetap bagaimanapun kondisi pasangan kita, ibu suami ya, bapak-bapak ada nih segelintir bapak-bapak ya. Bapak-bapak ke istri, ibu-ibu ke suami, kita orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau kita punya saudara-saudari, selagi kita bisa berbuat baik. Tapi, kalau ada orang yang suka beruzur, jaga jarak. Tetap kita berbuat baik, tapi jaga jarak. Rusak kita nanti. Jaga jarak. Nah itu saya tuh nanya juga ke ustadz kan. Nggak bisa jawab juga ustadznya.
Lah bagaimana di dalam akidah kita disuruh membenci orang munafik? Kan munafik itu kan khianat kan Bu ya. Istri suaminya selingkuh. Kan berarti suaminya khianat kan? Munafik loh itu. Sementara kata si Ustadz, kita itu harus memaafkan pasangan terus, kata si Ustadz. Saya tanya ke beliau karena saya punya jalur pribadi WA. Ustadz, jenengan bilang kita itu harus maafin terus kesalahan pasangan yang berulang-ulang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kesalahannya ini sudah sampai bab munafik? Apakah harus tetap dimaafkan dan berkasih sayang terus? Saya sudah siapkan bantahan. Kalau beliau bilang, iya maafkan. Kenapa Tuhan tidak memaafkan orang yang berkhianat kepada Tuhan? Orang yang tidak taat kepada Tuhan, kenapa tak dimaafkan? Betul? Kalau beliau jawab, iya dimaafkan. Saya akan jawab ulang. Kenapa Tuhan tidak mau memaafkan orang yang tak mau taat? Saya sering bilang, Bu, kalau Tuhan saja tidak bisa mencintai hamba yang tak mau taat, mustahil kita bisa mencintai orang yang tak mau taat. Betul? Mustahil. Lihat tadi sahabat, jangankan duduk bareng ngobrol. Jalan. Jalan. Anggaplah nama jalannya Kembang Turi. Ya, jalan depan ini ya. Jalan Kembang Turi ya. Ini orang munafik tadi mau lewat nih. Orang munafik yang suka nyari uzur tadi tuh. Yang suka beralasan tadi tuh. Mau lewat. Sahabat yang beriman mau lewat juga nih. Sahabat tuh rela pilih jalan lain. Oh, enggak mau aku. Oga. Paham Ibu? Ya. Tetap berbuat baik bukan berarti dekat. Saya ulangi, tetap berbuat baik bukan berarti bersahabat. Dia butuh bantuan, kita bantu, betul? Dia butuh pertolongan, kita tolong. Dia butuh bantuan materi, kita bantu materi. Dia butuh maaf, kita maafkan. Tapi maaf, tidak bisa dekat. Maaf. Ya. Bahkan kata para ulama, jangan tersinggung ya, ibu-ibu. Makanya nggak boleh jadi orang tua toksik itu nggak boleh. Bahkan orang tua itu kalau toksik ke anak, anaknya boleh tidak tinggal serumah dengan orang tua. Boleh, bukan wajib ya, boleh. Artinya mungkin orang tua dibuatin rumah sendiri di sebelahan gitu ya, biar bisa mantau ya. Ya, boleh seperti itu untuk menjaga tadi ya. Karena banyak hal yang tak baik nanti ya terjadi. Nauzubillah min. Terakhir, bahkan maaf bab yang tadi itu ya, walakinnahum nafiru, akan tetapi mereka kabur. Jadi kalau ada orang-orang kayak gitu tuh kabur. Sahabat Nabi itu Bu, kalau ketemu orang-orang suka beralasan, kabur, enggak mau aku. Kenapa enggak ngaji? Ini, kenapa enggak ngaji? Ini, kabur. Fafatahallahu lahumul quluba wal aradin. Rupanya sikap seperti itu pula yang membuat Allah membuka hati para sahabat. Dan orang-orang yang ingkar tadi, pelan-pelan nanti akhirnya sadar diri juga kan. Mereka enggak mau lagi gaul sama aku nih. Terakhir, al-ilmun nafi'u yahussu al-amal wa ihsanihi bi ikhlasin niyah. Ilmu yang bermanfaat itu bisa mendorong kita, kalau kita dapat ilmu bermanfaat, itu bisa mendorong kita mengamalkan kebaikan, amal soleh, berbuat baik, bila niatnya ikhlas, walaupun kondisinya lapang maupun sempit. Ya, jadi Bu, rupanya apa rahasianya kondisi lapang sempit, enak tak enak, susah, senang, cocok tak cocok. Kita bisa tetap beramal soleh, kita bisa tetap baik, kita tetap berjuang, kita tetap keluar untuk berkorban untuk agama. Al-ilmun nafi'. Ilmu yang ngaji terus kita berarti. Ya, ngaji terus kita. Kalau ada orang yang tak dapat manfaat itu urusan pribadi. Bagi saya mengaji itu manfaat bagi saya. Kenapa Ustadz? Pikiran terbuka. Ya, pikiran terbuka.
wawasan bertambah, pengetahuan bertambah. Akhirnya cara pandangnya menjadi, kalau ada resolusi 2025 menjelang 2026, satu saja, maka resolusi itu adalah sudut pandang yang baik dan benar. Bukan tentang hafal ayat dan hadis, tapi tentang cara memandang kehidupan yang baik dan benar. Itulah yang Nabi berikan kepada, itu yang Allah berikan kepada Nabi ketika Nabinya sangat bersedih, bahkan pikirannya sedang kacau. Apa hiburan yang Allah beri? Sudut pandang yang benar. Bisa dipahami Ibu? Ilmu yang bermanfaat bisa membuat kita benar dalam memandang sesuatu. Baik dan bijak dalam memandang sesuatu. Kalau maaf Ibu, orang kayak saya, kalau melihatnya dari hawa nafsu, maaf Ibu ya, saya kemarin ketika beberapa kali di Jakarta, itu sudah disampaikan Ibu. Di daerah tertentu di Jakarta itu sedang kosong, tanda kutip pendakwah yang bisa rutin. Di kantor-kantor, di perusahaan, di masjid-masjid. Saya udah dikasih tahu. Dan Ibu tahu sendiri Jakarta budgetnya gede, betul? Ya. Betul Ibu, saya udah dikasih tahu. Dan mereka sudah, apalagi pimpinan daerahnya dekat sama saya, kenal sama saya, ngaji, seneng sama saya, sampai minta nomor saya. Ustadz, bla bla bla. Intinya seneng sama saya itu seneng. Ayo Ustadz, bantu daerah kami di sini Ustadz. Kami ini kekurangan sekali Ustadz. Kalau mengikuti hawa nafsu, ya mestilah pengen ke sana betul, lebih dekat dengan stasiun-stasiun TV betul, dekat dengan artis-artis, umur masih muda, ya itu kan, tampang tak jelek-jelek aman, kan gitu kan, wih, pansos terus, kalau mau, enggak, saya memulai di Jogja, kalau tidak diusir oleh orang Jogja ya masih di Jogja insya Allah. Sampai detik ini nggak diusir-usir saya, alhamdulillah, nggak diusir-usir saya. Benar Ibu, saya langsung ditawarin. Ya. Nah, kenapa nih lihat? Bagaimana memandangnya Ustaz? Enggak, saya di Jogja ini diterima, warganya baik-baik. Hidup di sini ini bagi saya menyenangkan. Saya Bu di Jogja, liburan ke Bali seminggu, sakit kepala saya Bu. Sakit. Kan kita nyewa mobil ya. Kan kalau sekali-kali kita pengen keluar ya. Di lampu merah, keluar dikit, belok dikit. Dalam hati saya, perasaan di Jogja, salah jalur aja orang gak klakson. Orang cuma, mas, salah jalan, cuma gitu toh. Jogja itu memang, lah maafkan Ibu ya, pantai di Jogja ini saat ramai-ramainya pantai tetap oke-oke saja kan, masih aman, betul aman? Ibu paham aman ya? Kita itu Bu, dari hotel 5 menit itu udah pantai kan, ada yang pantai punya hotel kan, ada yang hotel, ada pantai lain kan, kita ke pantai, ya Allah Bu, ya. Makanya ketika di sana, Ustadz nggak mau ngisi kajian, enggak. Jangankan mengkondisikan orang, saya bilang mengkondisikan diri sendiri saja susah begitu ya. Ya, ya menurut saya kondusif. Cara memandangnya begitu Bu, saya udah. Cek. Tapi kamu kalau di sini karirnya gitu-gitu aja. Kamu nanti enggak punya, duit kamu dikit. Ya enggak apa-apa, Allah punya cara sendiri, betul? Berdakwah itu bukan pengen kaya kan? Iya kan ya? Kalau pengen kaya itu buka bisnis dong, kan itu ya. Al-ilmun nafi yahutsu 'alal amal wa ihsanihi bi ikhlasin niyah. Ilmu yang bermanfaat itulah rahasia kita bisa tetap on the track, di jalur yang benar. Kondisi lapang atau sempit, susah atau senang, enak tak enak, cocok tak cocok, duka atau suka. Kita akan tetap on the track, kita akan tetap di jalur yang benar. Kalau Allah beri kepada kita al-ilmun nafi'. Ini ada, di sini di tafsirnya ada. Al-ilmun nafi', ilmu yang
Apa ilmu yang bermanfaat Ustadz? Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukup Ibu ya. Kalau di tafsir ini masih banyak nih penjelasan, termasuk kondisi berat itu adalah saat orang berumah tangga. Berat Bu, berumah tangga itu berat. Ya, tapi tetap ya, on the track, di jalur yang benar. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo kalau masih ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang terdekat saya belum mau berangkat kajian, padahal ada waktu lapang dan tempat kajian mudah dijangkau. Beberapa kali sudah pernah saya ajak dan pernah mengantar juga. Jaga jarak sulit, mau diajak diskusi juga tidak nyambung. Bagaimana sebaiknya bersikap? Apakah boleh memaksa? Sebenarnya ingin sekali berjalan dan berjuang bersama. Kalau yang bertanya ini ibu sebagai istri dan orang terdekatnya adalah suami, jangan maksa. Kalau yang bertanya ini ibu sebagai orang tua ke anak, boleh maksa. Kalau yang bertanya ini laki-laki, boleh maksa istri. Tapi kalau istri tidak mau, biarkan. Tugas cuma memberitahu, mengajak. Agak memaksa boleh. Tapi kalau yang bertanya ini seorang istri dan orang terdekatnya ini adalah suami, jangan. Kalau yang terdekat ini adalah seorang wanita dan yang bertanya ini wanita, berarti sahabat wanitanya ya, jangan, tidak perlu. Bu, di dunia ini kalau ada satu orang yang paling pas kita paksa itu diri sendiri, bukan orang lain. Dan setelah diri kita, itu siapa? Anak. Terus suami ke istri. Terus atasan ke bawahan. Nah itu. Boleh kan kantor itu mewajibkan jilbab? Boleh kan? Kalau muslimah? Ya yang tidak muslimah silahkan. Mau jilbab silahkan, tak jilbab tak apa-apa kan gitu ya. Yang penting sopan. Ya, jadi kalau jaga jarak nggak mungkin. Nah ini kalau nggak pasangan ya keluarga, anak ibu atau anak bapak atau saudara kan begitu ya. Tetap jaga jarak. Walaupun orang tua jaga jarak. Walaupun itu anak kita jaga jarak. Apalagi anaknya sudah gede, jaga jarak. Tapi ini kan anak saya, didakwai pelan-pelan. Bu, saya itu sering Bu, ketemu orang tua yang anaknya bermasalah. Tapi bisa kok baik-baik aja. Yang penting orang tuanya juga sadar. Makanya saya bilang Bu, sadar diri itu harus. Jangan kacang lupa kulit. Ya. Saya kalau dulu pernah salah dan sekarang saya perbaiki, itu saya gentle. Dulu kan saya berdakwah sering nyampaikan begini. Harta suami, pendapatan suami ada hak istri, betul? Pendapatan istri milik istri, betul? Rupanya dalam undang-undang pernikahan salah itu. Pendapatan suami milik suami istri, pendapatan istri milik suami istri. Dalam undang-undang. Makanya ada harta gono gini, betul? Makanya Bu, kalau ibu bekerja sebagai istri, ibu mati, suami ibu dapat warisan tidak? Paling besar kan? Paham? Itu agama kita loh Bu yang ngatur. Kan kita dulu sering banget ya, suami bekerja, ada hak istri di dalamnya. Istri bekerja, semuanya milik. Mantap begitu kan. Kayaknya bijaksana ya kayaknya ya. Bijaksana tapi boh lah ya. Saya gentle, saya bilang saya salah. Ya silakan. Kalau ada yang mau menggugat undang-undang dan aturan agama ya silakan, enggak apa-apa. Ya juga enggak adil kan Ibu ya kalau
Kalau suami yang bekerja kemudian ada hak istrinya, terus suami rezeki lancar, oh karena doa istri, tapi giliran misalkan istri bekerja tidak ada hak suami, kemudian itu karena jerih payah istri sendiri, suami tidak punya andil, tidak enak jangan, tidak imbang kan ibu ya, sangat tidak baik kan jadinya. Artinya dunia itu jadi nggak adil, ya, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, kalau menghina Allah dapat hukum apa Ustadz? Sekian. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Menghina Allah, Bu, maaf Ibu ya. Di dalam Al-Quran, menghina Allah itu tidak harus langsung menghina Allah. Tidak langsung kita menghina langsung, tidak harus. Menghina Tuhan agama lain dalam Al-Quran itu sudah menghina Allah. Kenapa? Karena penganut agamanya, penyembahnya nanti menghina Tuhan kita tanpa ilmu. Itu menghina Allah. Jadi tolong Bu ya, jangan terpancing lagu-lagu yang katanya, ya maaf ya saya nggak mau sebut, tapi saya tahu gitu ya, Tuhannya begini, Tuhannya nggak jelas gitu. Enggak usah, enggak usah. Apa hukuman orang yang menghina Allah itu Ustadz? Ditutup hatinya. Ditutup hati. Rumah nempel masjid tetap saja Bu, tertutup. Suaminya Nabi, tertutup. Nabi Nuh, Nabi Lut kafir kan istrinya? Betul kan? Kafir. Fir'aun tuh Bu, istrinya ya Allah. Bu Asia binti Muzahim nih Bu, saya kenalkan ya, cantik, soleha, pinter, keturunan ningrat. Ibu tahu Al-Aziz pada masa Nabi Yusuf, tahu? Yang istrinya hendak berzina dengan Nabi Yusuf, ingat? Suaminya kan Al-Aziz, penguasa di kota Mesir, ingat? Yang membeli Nabi Yusuf, ingat? Itu adalah keturunannya Asia binti Muzahim. Jadi Asia binti Muzahim itu adalah keturunan kelima dari Al-Aziz tadi. Asia binti Muzahim bin Al-Aziz itu. Keturunan ningrat, pinter, cantik. Apakah suaminya? Enggak, tertutup hatinya. Jadi hukuman orang-orang seperti itu adalah Allah tutup hatinya, Bu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ada lagi ayatnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ditutup. Wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, enggak beriman itu, ngaku-ngaku doang. Iya, pakai jilbab dia. Sholat dia, kayak peci, pakai sarung. Iya. Iya, dia ke tanah suci, haji, umroh dia. Iya. Ngaku-ngaku doang. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Ngaku beriman. Kenapa? Allah tutup hatinya. Kenapa dia menghina? Makanya kata Nabi, jangan menghina bapakmu sendiri, kata Nabi. Jangan menghina ibumu sendiri, kata Nabi. Ya Rasulullah, kata sahabat, tak mungkin kita menghina bapak ibu sendiri. Apa kata Nabi? Kau hina bapak orang, kau hina ibu orang, anaknya menghina bapak ibumu. Itu menghina bapak ibu sendiri. Jadi kalau ada orang korupsi, mencuri, berzina, tidak usah kita hina, biar itu urusan mereka. Hukum ditegakkan, iya, menghina tak perlu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya bagaimana bisa istiqomah untuk taat kepada suami, padahal suami suka bikin masalah, suka bikin kecewa. Bagaimana itu Ustaz? Ini tadi, khifafan wa thiqala. Pas ini pertanyaan. Taat dalam kondisi sempit atau lapang. Enak atau tak? Bahagia atau susah? Taat. Nah, yang baik-baik taat. Suami suka bikin masalah, suami nggak jelas, suaminya ampun gitu ya. Aduh, saya mengaku Ibu, saya termasuk suami yang
bukan suami ideal, saya termasuk. Saya tahu betul istri saya itu banyak bersabar untuk saya tahu betul. Ya, saya termasuk suami yang banyak tidak baiknya, banyak kurangnya, saya tahu. Dan saya mengakui itu. Saya mengakui itu. Dan saya bilang ke istri saya, aku berpikir, wah kasihan istriku, terlalu banyak bersabar kepada suaminya. Tapi saya juga mengaku, karena itu saya tahu diri, saya banyak salahnya. Misalkan, ini kan kayak pertanyaan ini ya. Tapi saya bilang istri saya, sungguh pun begitu, kamu tidak boleh memvonis aku, tidak boleh menghakimi aku. Bahkan ketika aku salah, kamu tidak usah bilang salah dulu, nanti ada waktunya saya bilang. Saya bilang, ada waktunya. Kau tak perlu menghukumi suami, apalagi ketika lagi kondisi tidak enak, tak perlu saya bilang. Ya, nah kalau ada suami seperti kayak pertanyaan tadi kan, nah, berarti salah satunya kayak saya lah misalkan gitu ibu ya. Itu bagaimana istrinya itu Ustaz? Ya, mau taat tadi ayatnya, lapang sempit taat. Selagi baik kata suami ikut. Ya, kalau baik kata suami ikut, ngaji, ngaji. Sholat, sholat. Sholat sunnah, ibu mau sholat sunnah. Suami bilang, udahlah ikut aku aja main yuk jalan. Ikut suami. Kan sholat sunnah izin suami kan. Kecuali nggak boleh semua, nggak boleh baru. Kebanyakan nggak boleh. Ibu mau puasa sunnah siang. Suami bilang, janganlah temenin aku makan. Temenin makan suami. Itu taat. Tapi kan suami saya ini nggak puasa sunnah, nggak tahajud, nggak duha. Sholat 5 waktu juga, waduh bolong-bolong. Nggak ada masalah. Ayatnya tadi. Khifafan wa thiqalan. Lapang, sempit, susah, senang, enak, tak enak, cocok, tak cocok, berat, ringan. Tetap. Malah disitulah letaknya. Ingat, kondisi kita itu berubah-ubah. Episode dalam hidup kita itu berubah-ubah. Percayalah, hari ini kita bersabar dan mempertebal sabar dalam menghadapi hidup, besok kita akan bersyukur. Tapi kalau hari ini kita bersyukur, nanti kita akan bersabar. Tidak mungkin syukur terus, tidak mungkin sabar terus. Akan selalu bergantian. Saatnya sabar, saatnya syukur, siap-siap nanti bersabar. Begitu saja hidup. Ibu kalau lagi enak, badan sehat, ingat akan ada sakit. Duit kalau sedang banyak, ingat akan ada masa sempit. Tapi kalau kita lagi sempit, duit lagi sulit, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Allah punya jalan, Allah maha kaya. Tenang saja. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Ya, justru kata Nabi, kondisi lagi tidak kaya itu sedekah terbaik kita. Kalau kita bisa sedekah, mampu sedekah, lagi tak kaya, itulah sedekah terbaik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Bagaimana caranya biar bisa tetap taat? Al-ilmun nafi. Betul? Al-ilmun nafi. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Insya Allah. Ibu-ibu yang susah taat ke suami, taat ke suami. Suami-suami yang susah setia, setia. Suami-suami yang sulit bertanggung jawab, bertanggung jawab. Ya. Al-ilmun nafi. Tadi tafsirnya. Itulah rahasianya kita bisa sukses tetap on the track. Tetap di jalur yang benar menjalani hidup kondisi lapang atau sempit. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jika dalam keluarga itu suami istri tidak sefrekuensi, contoh, nggak suka silaturahmi, nggak suka berbagi, dan akhirnya akan mengurangi kebahagiaan, gimana cara menyikapinya jika punya suami yang punya karakter tersebut? Apakah seorang istri tetap taat? Dan apa definisi bahagia itu Ustadz? Bu, saya tidak tahu ya, tapi saya punya pemahaman bahwa suami istri itu tidak sefrekuensi. Suami istri itu beda, Bu. Mungkin satu Telkomsel, satu Halo lah. Beda provider. Beda provider. Ibu hati-hati loh kata-kata suami istri sefrekuensi. Hati-hati loh. Ini merusak kebahagiaan hidup.
Saya tanya ibu-ibu yang sudah 30 tahun menikah, sefrekuensi tidak? Lah ini yang baru 5 tahun nikah sok-sokan sefrekuensi, pret. Belum teruji oleh waktu, betul? Belum teruji oleh duit tak ada, materi susah. Bu, saya kenalkan. Kalau ada masalah, suami itu diam kalau istri ngomong. Itu aja udah nggak sefrekuensi tuh. Istri cerita masalah ke suami, sefrekuensi nggak? Suami bu denger langsung mikirnya solusi, providernya beda. Istri cerita bukan minta solusi, dengerin tok aja. Suami dengerin tok, nggak nyaman, harus ada solusi. Akhirnya apa? Berantem. Aku tuh cuma pengen cerita mas, ya tapi kan harus ada solusi, berantem. Makanya kata para ulama menulis, suami istri itu kalau bisa ngobrolnya nggak usah serius-serius amat. Cenderung berantem, cenderung. Kalau serius. Jadi banyak-banyaknya ngalor ngidul aja lah cerita itu. Makanya kalau saya cerita sama istri ngalor ngidul, nggak jelas sekarang. Ya. Karena kalau udah serius kami ngobrol bu, kadang panas suami bu ya. Kadang ya. Ya. Maaf. Karena suami istri itu beda provider, jadi jangan mikir, kami ini enggak cocok, kami ini enggak sefrekuensi, kami ini enggak sejalan. Lah memang beda. Kodratnya beda. Ada buku judulnya Psikologi Suami Istri. Bahkan bu, bahasa laki-laki dan perempuan tuh beda. Bu, saya punya anak cowok, punya anak cewek. Kalau anak cowok tuh bu, ya Allah bu, diajak jalan sama omnya anteng, diajak anteng, dikasih anteng. Beli ini iya, dibeli ini iya. Anak cewek, anak cewek. Misalkan dia punya donat ya, dekat-dekat lah saya tuh pegang-pegang donatnya. Gak boleh. Begitu saya pergi, Abah mau donat. Abah harus makan donat. Perempuan. Saya tidak bilang itu salah Pak, beda, paham Ibu ya? Beda. Makanya berbicara ke laki-laki dan perempuan itu beda. Saya Bu kalau ngomong ke anak saya yang perempuan walaupun baru 3 tahun, saya selalu bilang, Ara lihat Abah, saya bilang. Ara kalau maem jajanan pagi-pagi, nanti perutnya ndak enak. Karena jajanan itu kosong, nanti Ara ndak enak perutnya, terasa kenyang tapi ndak enak. Oh gitu, itu langsung dikeluarin Bu. Tapi ngomongnya hati-hati ya, jangan harus. Oh gitu Mbak, iya. Lagi susah makan, panas-panasin sedikit lah. Ara mau punya otot enggak? Mau, tapi bapaknya harus punya otot dulu kan? Makannya harus bagus, harus banyak, baru nanti mau makan dia. Besok lagi ganti alasan, jangan otot terus. Bosen dia. Ganti alasan, orang tua kok, maaf ya, enggak boleh jadi orang tua bodoh tuh enggak boleh. Besoknya ganti alasan saya. Nah, Ara tuh harus makan. Kemarin kan Ara lari-lari sama Kak Rara kalah kan. Biar nggak kalah, Ara makan banyak. Nanti bisa ngalahin kakak Rara. Iya Pak ya. Paham Ibu? Beda. Laki-laki. Kalau laki-laki Bu, boro-boro tatap mata. Pelukan aja susah sama anak laki-laki Bu. Kecuali ibunya ya, ibunya. Bapaknya, peluk apa anak? Tangannya Bu. Begini Bu tangannya. Kalau anak cewek, cantik ya anak abah, seneng dia. Coba anak laki-laki, ganteng. Mesti saya bilang, terus dan ganteng loh nak. Enggak, dia bilang itu gitu. Kalau anak cewek kan, Ara tuh cantik loh nak. Ara cantik ya Pak ya, gitu. Saya enggak pernah Bu, anak cowok saya itu nanya, aku ganteng enggak? Enggak pernah. Kalau anak cewek saya enggak kehitung. Yang cowok enggak pernah, yang cewek enggak kehitung. Jadi cewek itu dari kecil suka validasi. Dan orang tua harus biasa memvalidasi anak. Ganteng, cantik, baik. Ya. Terus
Apakah harus tetap taat? Ya, kalau suami istri ini enggak satu frekuensi, providernya beda, tetap yang benar-benar taat, yang baik-baik taat, tetap. Itu Bu yang saya sampai kita bahas tadi Bu. Orang yang terbiasa meremehkan, susah taat, benar, susah. Jangankan bicara tinggi-tinggi lah tentang apa, A, B, C, D, jangan. Kadang perkara remeh, masalah baju saja nggak mau taat. Kan ada Bu ya suami itu yang, aku suka loh kamu itu pakai baju gini-gini-gini gitu ya. Sederhana, warnanya polos, terus polos terus agak gelap. Kan ada ya laki-laki itu suka gitu. Bu ada loh Bu, laki-laki itu suka perempuan tuh pakai baju ndak ketat, ndak berwarna, tidak berenda-renda. Ibu tahu berenda-renda nggak? Ber, kayak ulat bulu, Bu. Tahu ulat bulu? Ulat kelabang. Bajunya tuh penuh lekuk-lekuk, Ibu tahu ya? Ada laki-laki begitu tuh ada. Lah kalau suami ibu tipikal begitu, taat. Masalah baju saja dia nggak bisa, berarti yang lain dia lebih nggak bisa. Suaminya suka istrinya kalem, istrinya keluar pakai shimmer-shimmer, glowing, apa di sini apa namanya nih? Yang pin-pin-pin itu. Bros, ya, brosnya berat sekilo. Ini apa ini? Ini apa nih? Kalau saya bilangnya ini apa makanan apa pancing ikan. Bu, balik. Bukan suka tak suka, bukan cocok tak cocok, tapi tentang aturan agama. Enak tak enak ikut aturan, kan gitu ya? Cocok tak cocok ikut aturan. Selesai. Makanya kalau ada kata-kata di medsos, kalau bukan donatur jangan ngatur. Hmm. Hmm. Orang pacaran, makan masih dari orang tua, diatur sama pacar mau. Edan, paham? Terus dia bikin, kalau bukan donatur jangan ngatur ke orang tuanya. Apa enggak kurang ajar tuh, Bu? Dia pacaran, diatur sama pacarnya, mau. Terus ke orang tuanya, karena kurang uang bulanan, jajan kurang, dia bilang, kalau bukan donatur jangan ngatur. Astagfirullah. Ada, Bu. Ampun, Bu. Terus dia begitu lulus, Bu. Ini kan viral kemarin nih. Dia begitu lulus, dia bilang untuk pacarnya. Dia berterima kasih ke pacarnya, bukan ke orang tuanya. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Apa definisi bahagia? Bagus. Bu Madu, apa bahagia? Satu kata. Senang. Kaya. Nyaman. Tenang. Ketika membantu orang. Banyak ya? Banyak kan? Sebenarnya bahagia itu kalau boleh diartikan ke satu kata, bahagia itu surga. Udah itu saja. Finish seperti kan? Dunia? Sebentar, ini penting. Dunia? Ayat. Khifafan wa thiqala. Dan hidup kita muter. Satu-satunya bahagia yang mutlak tuh surga tok. Sementara kita di dunia ini gini Bu. Hari ini enak, besok ampun. Pagi-pagi suami ibu baiklah, siang ya Allah Bu. Dia hobi mancing tiba-tiba hijrah nggak mancing. Besoknya mancing meneh. Hidup tuh gitu. Maka bahagia itu mau selama-lamanya itu cuma di surga. Di dunia bahagia itu apa berarti? Tetap bertahan di atas kebenaran, selesai. Enak tak enak, susah, susah, senang, itu bahagia. Makanya kan orang bahagia marah nggak? Marah. Tapi marahnya orang bahagia gimana?
diam. Salah. Kalau orang bahagia marahnya senyum, memaafkan, salah. Orang bahagia itu kalau marah gimana? Diam. Meneng. Silent. Jangan, aku ini orang bahagia. Kalau lagi marah, gak apa-apa, bacot. Cangkem itu loh. Ini tetap gak baik. Orang bahagia marahnya, tapi kan saya senyum, Tat. Jangan mengartikan bahagia itu senyum dan tertawa, paham? Ya. Bahagia itu kita tetap benar apapun kondisinya. Itu bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, saya sehat ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan barakallahu fikum, terima kasih banyak, matur sembah nuwun, masih mau ngaji padahal di tengah liburan ya. Maaf ya menyita waktu liburan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan berkahnya bertambah. Amin. Mohon maaf karena pasti banyak salah dan kurang, nanti ditutup oleh pembawa acara. Kita bertemu tahun depan. Tanggal 6. Betul? Tanggal 6. Kita bertemu tahun depan. Insya Allah panjang umur kita ketemu tahun depan. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.